Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Hayyil Qayyumil Mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amal. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dalam pelajaran yang kita selenggarakan, insya Allah. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah mengenai bab muamalat, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Sebagaimana biasa yang kita baca adalah dari kitab Mukhtasar Syekh Abdullah Al-Harari, bab muamalat. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa macam transaksi dan muamalat yang diharamkan dalam hukum Islam. Pada pelajaran kali ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang pembagian harta warisan, harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Berkaitan dengan muamalat, Syekh Abdullah Al-Harari juga menyampaikan dalam kitab ini mengenai pembagian harta warisan. Namun hanya sedikit saja satu permasalahan yang harus diperhatikan bagi orang yang membagi harta warisan. Bagi ahli waris yang mendapatkan harta warisan. Beliau menyebutkan faidah la tasihhu qismatu tarikati mayyitin wala bai'u syai'in minha ma lam tuwaffa duyunuhu wa wasayahu wa tukhraju ujratu hajjatin wa umratin in kana alaihi. La tasihhu qismatu tarikati mayyitin, artinya tidak sah membagi harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Wala bai'u syai'in minha, juga tidak sah menjual salah satu di antaranya, ma lam tuwaffa duyunuhu, selama belum dilunasi utang-hutangnya. Wa wasayahu, dan dilaksanakan wasiatnya. Wa tukhraju ujratu hajjatin wa umratin in kana alaihi, dan dikeluarkan upah ya dari harta warisan tersebut seukuran yang bisa dijadikan sebagai upah untuk biayai orang yang menghajikan, melaksanakan haji sebagai badal haji bagi orang yang meninggal tersebut, dan umroh jika saat masih hidup
orang yang meninggal ini berkewajiban untuk haji dan umroh namun belum sempat melaksanakannya, sudah meninggal dunia. Nah, jadi harus diperhatikan bagi orang yang mendapatkan harta warisan. Maka tidak sekaligus ya setelah mendapatkannya, seketika setelah mendapatkannya kemudian dibagi sesuai dengan bagian yang diperoleh. Namun harus dilihat dulu. Yang pertama, apakah mayit tersebut masih ada tanggungan hutang? Maka jika ada, diselesaikan dulu urusan utang piutangnya, dilunasi. Kalau tidak ada berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Artinya karena tidak punya hutang maka ya, harta tersebut masih utuh, tidak berkurang. Kemudian yang kedua, diperhatikan apakah mayit tersebut sebelum meninggal dunia berwasiat atau tidak. Jika berwasiat maka ditunaikan wasiatnya. Jika tidak maka berarti sudah terbebas dari tanggungan ini, yang kedua ini. Diselesaikan atau ditunaikan wasiat dari mayit tersebut sebelum meninggal. Misalnya mayit tersebut berwasiat karena meninggalnya sudah masuk bulan Dzulhijjah, misalnya seperti sekarang. Berwasiat, jika saya meninggal nanti pada hari raya Idul Adha tahun ini, saya berwasiat kepada anak-anak saya agar mengeluarkan kurban untuk saya. Berwasiat agar dikeluarkan kurban bagi orang tersebut. Ternyata setelah berwasiat meninggal. Sudah tanggal 5 Dzulhijjah, misalnya seperti sekarang ini. Maka nanti tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah, waktu dilaksanakannya kurban, maka harus dikeluarkan kurban untuk mayit yang berwasiat ini. Diambilkan dari harta yang ditinggalkan tersebut untuk dilaksanakan wasiat. Dan wasiat itu yang diizinkan dalam syarak adalah sebesar sepertiga, maksimal sepertiga dari hartanya, tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Misalnya dia memiliki harta kemudian meninggal dunia. Saat meninggal itu harta yang dia miliki adalah 30 juta. Kemudian dia berwasiat. Wasiat yang disampaikan sebelum dia meninggal maka tidak boleh lebih dari 10 juta, tidak boleh lebih dari sepertiga dari hartanya. Jika melebihi maka itu tergantung ridho dari ahli waris. Kalau ahli waris tidak ridho maka dilaksanakan sepertiganya. Misalnya berwasiat 15 juta dari harta saya untuk disumbangkan, disodakohkan ke anak yatim. Ternyata di total hartanya 30 juta. Berarti kan lebih dari sepertiga, maka yang dilaksanakan adalah sepertiganya saja, selebihnya tidak dilaksanakan. Yang dibayarkan wasiatnya itu misalnya dalam contoh yang saya sebutkan tadi 30 juta, seandainya hartanya maka 10 juta dilaksanakan sebagai wasiatnya itu dan 5 jutanya tidak, tetap ya dimasukkan ke dalam harta peninggalan yang berhak untuk diwarisi. Setelah dilaksanakan wasiatnya baru kemudian dibagi, bisa dibagi harta warisan tersebut. Wa tukhraju ujratu hajjatin wa umratin in kana alaihi. Dan dikeluarkan seukuran harta seukuran ya yang cukup untuk sebagai biaya bagi orang yang menjadi badal haji dan umroh baginya, melaksanakan haji dan umroh untuknya. Jika pada saat masih hidup
seharusnya sudah berkewajiban untuk melaksanakannya, namun belum sempat melaksanakannya, sudah terlebih dahulu meninggal dunia, maka dikeluarkan dan sekiranya dari harta peninggalannya itu biaya, ya seukuran biaya yang cukup untuk membiayai orang yang melakukan haji dan umroh untuknya. Ini adalah 3 hal yang harus diperhatikan sebelum dibagi harta warisan. Yaitu yang pertama apa tadi? Utang. Hutang apakah ya masih ada sangkutan utang piutang? Kalau ada maka dilaksanakan terlebih dahulu baru boleh dibagi. Yang kedua adalah wasiat dan yang ketiga adalah biaya untuk orang yang berhaji dan melakukan umroh untuk melakukan haji dan umroh untuk orang yang meninggal tersebut. Menjadi badal haji dan umroh sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yang dijelaskan dalam bab haji dan bab umroh. Yang diantaranya yang paling ini harus diperhatikan adalah yang bisa menjadi badal haji dan umroh menurut pendapat Imam Syafi'i adalah orang yang sudah pernah haji dan pernah umroh. Ya, bukan haji dan umroh yang pertama kali dilakukan, tapi yang kedua dan yang ketiga atau yang seterusnya. Adapun yang pertama berarti untuk dia sendiri, tidak bisa membadali orang lain. Illa ayyuba'a syai'un minat tarikati liqada'i hadhil asya'. Kecuali ya, jika harta peninggalannya tidak berupa uang atau tidak berupa suatu yang bisa dibayarkan untuk memenuhi 3 hal tersebut. Misalnya berupa tanah. Nah, kalau dibuat untuk biaya haji dan umroh bagi orang yang menjadi badal haji dan umroh untuknya kan tidak bisa dibayar dengan tanah. Orang tersebut bagaimana mau pergi ke sana? Maka dijual. Ya, misalnya separuh dari tanah warisannya, ya, kemudian laku sekian juta, akhirnya dari situ digunakan untuk membiayai orang yang melakukan haji dan umroh untuk orang yang meninggal itu. Kamarhunin fattarikatu kamarhunin bidzalik. Maka harta warisan itu dilihat dari sisi ini, dari sisi tidak boleh dibagi kecuali sudah diselesaikan 3 perkara tadi. Maka ini memiliki kesamaan dengan marhun, barang jaminan. Jika seseorang berhutang kepada orang lain kemudian memberikan barang jaminan atas hutang, yang memberikan salah satu hartanya sebagai jaminan atas hutang. Seandainya tidak sanggup melunasinya, maka barang ini yang akan dijual dan yang digunakan hasil penjualannya untuk melunasi hutang. Maka barang yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang itu hukumnya tidak bisa diambil kecuali setelah dilunasi hutang. Ya. Kalau memang tidak bisa melunasi hutang baru boleh dijual, maka hasil penjualannya itu digunakan untuk melunasi hutang. Seperti tadi, ya, harta warisan tidak boleh dibagi kecuali setelah dilaksanakan 3 hal yang bersangkutan dengan mayit, utangnya, wasiatnya, dan upah biaya untuk upah orang yang melakukan haji dan umroh untuknya. Maka barang jaminan juga begitu, tidak boleh kita menjual barang tersebut misalnya. Ya, barang yang sudah dijadikan jaminan maka ya, tidak boleh kita bertasarruf pada
barang tersebut yang bisa menghilangkan barang tersebut dari hak kepemilikan kita. Kecuali sudah dilunasi hutangnya, maka baru bisa kita ambil lagi. Dan jika tidak mampu, baru barang tersebut boleh dijual, hasil penjualnya untuk melunasi hutang yang tidak sanggup dibayar. Karoqiqin jana walau ya'khudhu danaqan la yasihhu bay'uhu hatta yu'adda ma bi raqabatihi aw ya'dhana al-gharimu fi bay'ihi. Juga contoh kasus yang sama, memiliki kesamaan dalam hal hukumnya, yaitu tidak boleh dilakukan sesuatu kecuali sudah dipenuhi beberapa hal yang berkaitan dengannya. Adalah contoh kasus yang berikutnya adalah budak jika dia mencuri, meskipun hanya seukuran 1 danak. 1 danak itu 1/6 dirham. Meskipun itu nilainya sangat kecil. La yasihu bai'uhu, maka budak tersebut tidak boleh dijual oleh tuannya hatta yu'addiya malikuhu ma bi raqabatihi, atau hatta yu'adda ma bi raqabatihi, sampai ya diganti barang yang dicuri itu, diberikan kepada orang yang memiliki pemilik aslinya yang dicuri darinya barang tersebut, sampai diganti terlebih dahulu oleh tuannya. Baru tuannya boleh menjual budak tersebut. Atau orang yang memiliki barang yang dicuri itu, pemilik barang yang dicuri itu memaafkan budak tersebut dan membebaskannya. Dan membolehkan bagi tuannya untuk menjualnya. Ya, ini adalah 3 contoh permasalahan yang mana dalam permasalahan tersebut ada sangkutan beberapa hal sehingga permasalahan ini tidak bisa dilaksanakan atau perkara ini tidak bisa ditunaikan kecuali sangkutan yang berkaitan dengannya itu dipenuhi terlebih dahulu. Yaitu yang pertama adalah harta warisan tidak boleh dibagi kecuali sudah dilunasi hutangnya, dilaksanakan wasiatnya, dan dikeluarkan upah untuk haji dan umroh baginya jika memang saat hidup wajib melaksanakan haji dan umroh namun tidak sempat melaksanakannya terlebih dahulu sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah permasalahan barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang, maka tidak bisa diambil kecuali sudah diselesaikan, dilunasi hutangnya. Yang ketiga adalah jika ada budak yang mencuri misalnya, maka tidak boleh dijual oleh tuannya kecuali tuannya ini mengganti barang yang dicuri itu kepada pemilik barang tersebut yang dicuri barang itu darinya. Ini adalah yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Selanjutnya, di antara contoh muamalat yang diharamkan disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, wa yahrumu ayyufattira raghbatal mushtari. Haram hukumnya seseorang melemahkan keinginan pembeli untuk membeli sesuatu, awil ba'i, atau penjual untuk menjual sesuatu, ba'da istiqraris saman, setelah ada kesepakatan harga. Jadi haram bagi orang ketiga
untuk masuk ya dalam suatu transaksi antara orang pertama dan orang kedua dalam jual beli. Baik ya, yang pertama penjual misalnya, atau yang kedua adalah pembeli. Kemudian melemahkan semangat penjual dengan mengatakan jangan jual ke dia, jual aja ke saya lebih mahal nanti beli dari kamu misalnya. Padahal sudah terjadi deal, kesepakatan harga. Atau ya, datang ke pembeli, jangan beli ke dia, beli aja sama saya bisa jual ke kamu lebih murah. Padahal sudah terjadi istiqrar saman, kesepakatan harga. Maka yang seperti itu melemahkan keinginan penjual atau pembeli untuk menjual atau pembeli untuk membeli. Saat sudah terjadi kesepakatan harga atau deal harganya, maka hukumnya orang yang masuk tersebut diharamkan perbuatannya itu. Liyabi'al alaihi aw liyashtariyahu minhu, supaya penjual tidak menjual ke orang tersebut tapi menjual kepadanya, atau pembeli tidak membeli dari penjual itu tapi membeli darinya. Wa ba'dal 'aqdi fi muddatil khiyari asyad. Dan jika sudah terjadi akad, sudah terjadi transaksi, yang satu sudah menjual, yang satu sudah membeli. Tiba-tiba datang orang lain, datang. Sudah terjadi akad jual beli, orang lain tiba-tiba datang. Dan meskipun itu pada saat itu masih dalam masa diperbolehkan khiyar, syarat ataupun khiyar majlis. Namun jika orang yang datang tiba-tiba ini, pihak ketiga ini, kemudian mempengaruhi penjual atau mempengaruhi pembeli, melemahkan keinginannya untuk menjual, melemahkan keinginannya untuk membeli, ya, sehingga niatnya untuk membeli kemudian diurungkan, niatnya untuk menjual kemudian tiba-tiba ingin mengurungkannya. Maka yang seperti itu, pihak yang tiba-tiba masuk dalam transaksi ini dengan niatan seperti itu, hukumnya adalah termasuk yang haram, dan keharamannya itu lebih dibandingkan yang pertama. Yang pertama adalah jika sudah terjadi kesepakatan harga. Yang kedua adalah jika sudah terjadi akad, meskipun masih dalam masa khiyar, masa boleh memilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan. Wa yahrumu ayyashtariya at-ta'ama waqtal ghala'i wal hajati liyahbisahu wa yabi'ahu bi aghla. Dan juga haram bagi seseorang untuk membeli makanan di saat harga naik atau harganya tinggi, wal haja, dan di saat kebutuhan itu sangat banyak. Liyahbisahu, kemudian dia membeli itu tujuannya supaya ditimbun. Wa yabi'ahu bi aghla, dan supaya ditimbun, menunggu ya, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal dari yang normal, harga normal atau harga yang sewajarnya. Maka yang seperti itu menimbun dengan niat seperti itu pada saat ya, waktu barang tersebut harganya naik dan kebutuhan yang sangat banyak, sehingga karena ditimbun jadi langka sehingga harganya bisa dimonopoli dan dinaikkan oleh penimbun ini, maka hukumnya haram. Ya. Apakah kasus minyak goreng yang saat ini terjadi di negara kita seperti ini, maka itu adalah dosa dalam hukum Islam, termasuk yang diharamkan. Jika yang melakukan itu orang Islam, maka hendaknya dia bertaubat karena sudah melakukan muamalat yang diharamkan, menzalimi banyak orang, terutama orang-orang yang berjualan gorengan
atau makanan-makanan yang digoreng, nasi goreng misalnya. Ya, jadi menimbun di saat barang langka dan harga naik, ya, supaya dijual dengan harga dan dimonopoli harganya dengan yang lebih mahal, maka itu hukumnya haram. Sebagian ulama mengatakan ini khusus pada makanan. Ya, ada sebagian ulama yang lain yang berpendapat tidak, tapi tidak hanya khusus untuk makanan saja, tapi semua komoditi yang diperjualbelikan, jika ada orang menimbunnya di saat harga langka, di saat harga naik dan barang langka di pasaran, orang banyak membutuhkannya, maka yang seperti itu hukumnya haram, supaya dijual dengan harga yang lebih tinggi. Adapun kalau memang ada rezeki orang di saat barang banyak, dia belanja banyak, disimpan di gudang, dan ternyata tiba-tiba barangnya langka dan orang membutuhkan, kebutuhan itu melonjak naik, sehingga ternyata tiba-tiba harga juga naik di pasaran, padahal dia sudah menimbunnya terlebih dahulu sebelum waktu harga naik ini. Maka yang seperti itu tidak diharamkan jika dia ternyata ikut menjual dengan harga yang tinggi itu. Artinya saat dia beli mungkin karena misalnya 2 bulan, seperti misalnya orang jualan kambing sekarang, kan dibelinya udah 6 bulan yang lalu, ya, dibelinya dengan harga yang murah. Saat ini menjelang Idul Adha, barang yang tiba-tiba kambing naik, maka yang seperti itu tidak diharamkan. Ya, tidak diharamkan karena ini sudah orang-orang yang penjual itu kan sudah membelinya terlebih dahulu, dan bukan untuk ditimbun supaya dinaikkan harga, tapi memang musimnya udah waktunya barang musim untuk lebaran, banyak permintaan sehingga naiknya harga itu suatu hal yang wajar, dan itu bukan termasuk yang dilarang, sebagaimana yang baru saja kita bahas tentang penimbunan yang diharamkan dalam hukum Islam. Wa an yazida fi samani sil'atin liyaghurra ghairahu, dan menambah atau menaikkan harga satu barang tertentu untuk mengelabui, mengecoh orang lain bahwa barang tersebut mahal. Ya, ini biasanya terjadi di mana? Di pelelangan. Namun yang dimaksud dengan meninggikan harga yang diharamkan dalam pelelangan itu adalah jika ada unsur penipuan. Artinya sudah berkompromi, beberapa orang hadir di saat terjadi pelelangan. Kemudian yang satu kompromi ya, untuk menaruh harga sekian. Yang lain nanti kalau yang satu udah ngomong, kamu langsung nyautin. Ya, seakan-akan ya, orang yang hadir di situ bisa tertipu, padahal barangnya tersebut murah. Ya, maka jika ada kong kali kong atau kompromi terlebih dahulu, ada setting, ya, supaya orang yang hadir yang tidak dari grup mereka itu tertipu, ya, menaikkan harga dengan cara seperti itu dalam pelelangan itu hukumnya haram. Adapun kalau pelelangan secara umum yang wajar tanpa ada kesepakatan dari beberapa orang untuk menipu ya dan menaikkan harga, maka itu hukumnya dibolehkan. Membeli sesuatu dengan cara lelang itu
atau menjual suatu dengan cara lelang, asal itu wajar, normal, tanpa ada kesepakatan untuk menipu orang lain, maka itu hukumnya boleh. Yang diharamkan adalah menaikkan harga saat terjadi pelelangan supaya orang lain ya tergiur dan membelinya dengan harga yang mahal. Tapi ada kesepakatan antara beberapa orang yang hadir untuk mengelabui dan mengecoh yang orang-orang yang lain. Ya, karena ada unsur penipuan seperti itu terjadi ya, kompromi antara beberapa orang untuk menipu yang lain yang ikut hadir saat itu dengan meninggikan dan menaikkan harga, maka yang seperti itu baru hukumnya diharamkan. Wa yufarriqa bainal jariyati wa waladiha qabla tamyiz. Memisahkan antara budak perempuan dan anaknya sebelum tamyiz anak tersebut, maka itu hukumnya haram bagi seorang yang memiliki budak perempuan. Kemudian budak perempuan ini melahirkan anak, maka haram baginya untuk menjual budak perempuan tersebut sehingga terpisah antara ibu dan anaknya. Karena ibunya dijual kepada orang lain atau anaknya yang dijual ke orang lain. Karena ini adalah statusnya budak, maka bisa dijual belikan. Maka itu hukumnya memisahkan antara budak perempuan dengan anaknya, padahal anaknya itu belum tamyiz, anaknya masih bayi, masih menyusu, minum ASI dari ibunya, kemudian dipisah, itu hukumnya haram. Atau masih kecil, masih butuh perawatan dari ibunya, sudah dipisah dari ibunya, maka itu hukumnya haram. Wa iya ghusya, juga termasuk yang diharamkan dalam muamalat adalah menipu, au yakhun atau berkhianat, fil kaili dalam takaran, wal wazni dan timbangan, wal dzar'i dan meteran, wal addi dan hitungan. Dan ngitung 1, 2, 4, 5, enggak dihitung tiganya. Orang yang beli merasa udah 10 tiba-tiba. Pas dibuka di rumah cuma isinya 9. Berarti itu kan apa? Mengecoh. Atau dalam takaran. Takarannya 1 liter. Dan udah penuh. Ternyata di bawah itu literannya itu dan ditambah sehingga dari bawah kan tidak kelihatan di dalam itu. Dari atas kelihatan sudah penuh. Pas ditimbang atau ditakar lagi di rumah ternyata kurang dari 1 liter. Seperti itu adalah penipuan. Atau dalam timbangan misalnya dikasih magnet atau dikasih besi di bawahnya. Atau meteran, nggak sampai 1 meter. Kemudian yang dikira terkecoh yang beli tidak melihat dengan teliti yang dengan cara-cara yang dilakukan oleh penjual untuk memang sengaja menipu atau berkhianat dalam takaran, dalam timbangan, dalam meteran atau dalam hitungan, maka itu hukumnya adalah haram. Dalam hadis di awal bab muamalat sudah disinggung bahwasanya at-tajirus shaduq, pedagang yang jujur itulah yuhsyaru yaumal qiyamati ma'as siddiqin, yang dipuji dalam hadis ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya di hari kiamat nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang jujur, para aulia yang mencapai derajat siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidah Aisyah. Mereka orang-orang yang jujur dan mengemban amanah. Au yakdzib atau berdusta dalam menawarkan barang yang dijualnya. Berbohong. Bukan ori dibilang ori, KW dibilang ori.
atau ya menyebutkan tentang barang yang dijual tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Maka yang seperti itu juga hukumnya adalah termasuk yang diharamkan. Ini adalah pembahasan di antara transaksi dan muamalat yang diharamkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pelajaran yang berikutnya, masih berkaitan dengan muamalat atau bentuk-bentuk transaksi yang diharamkan. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Itu udah dunia lain. Kalau tidak ada, mari kita tutup pelajaran kali ini dengan baca tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.